bahwasanya ketika seseorang bermajelis, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama fulan di hadapan para malaikat ya, bahwasanya si fulan adalah orang yang alim. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya ya, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun akan mencintai hamba tersebut ya, hamba Allah ya. Kemudian ya malaikat Jibril ya juga memanggil semua malaikat yang ada di langit, bahwasanya Allah mencintai fulan maka cintailah dia. Itu pun malaikat langit yang menyampaikan kepada malaikat yang ada di bumi, maka juga malaikat yang ada di bumi akan mencintai hamba tersebut ya. Maka beruntunglah kita ya, yang dicintai Allah, dicintai para malaikat ya, walaupun mungkin nama kita belum harum di Gorontalo ya, sebagaimana calik banyak balihonya itu ya, itu namanya harum ya, artinya terkenal ya. Tidak mengapa lah kita tidak dikenal ya di kalangan masyarakat banyak, yang penting kita yang paling utama itu ya dikenal di lingkungan para malaikat ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya tidak terasa ya, waktu terus berlalu, waktu terus berjalan ya. Perkuliahan sudah mau selesai ya, sudah mau selesai ya. Ini menandakan bahwa waktu ini bergulir bagaikan roda yang berputar ya. Dan ketika waktu berjalan ya, tentu tidak bisa dihentikan waktu tersebut, terus berjalan. Ketika waktu sudah berlalu, maka waktu itu tidak akan mungkin kembali ya. Tentu berbeda ya, hari ini dan kemarin ya, tentu berbeda bulan ini dan bulan kemarin. Pergantian waktu ya, ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ya. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayat adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang senantiasa berpikir. Lantas, apakah yang seharusnya sebagai seorang muslim yang sejati yang kita harus lakukan ya dalam keseharian kita, dalam pergantian waktu ini? Maka yang sepantasnya yang harus kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang senantiasa berzikir, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lantas senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar ya. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka ya. Maka dari itu ya, dalam melewati hari demi hari Bapak Ibu sekalian, maka kita diperintahkan untuk senantiasa banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini ya, al-waktu kas-saif ya. Al-waktu kas-saif ya. Fa in qata'tahu illa qata'ak ya. Karena diberi ya, ambil ya. Iya, bahwasanya ya, pelajaran dari Imam Syafi'i bahwasanya waktu itu bagaikan pedang ya.
jika engkau tidak bisa menggunakan pedang tersebut dengan baik, maka pedang tersebut akan menebasmu. Artinya apa? Jika kita sudah terbiasa ya melakukan ya hal-hal yang baik ya alhamdulillah. Tapi jika keseharian kita tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan ya, tentu sebaliknya waktu kita berlalu ya mungkin diisi dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sepantasnya untuk senantiasa kita mengisi ya kebaikan-kebaikan dalam keseharian kita ya, dan kegiatan-kegiatan seperti ini ya paling tidak ya sangat bermanfaat ya, bisa kita lakukan setiap pekan, setiap bulan ya, alhamdulillah ya. Artinya memang ya hati ini ya harus senantiasa diberi suapan nutrisi ya. Nutrisi hati itu ya adalah keimanan ya. Nah, itu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ya, mendengar tausiah ya. Nah, kemudian ya segala tindak tanduk, segala perilaku atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya, akan dipertanggungjawabkan ya. Maka dari itu ya di dalam hadis Rasulullah bersabda, la yazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Bahwasanya nanti di hari kiamat itu kaki ini tidak akan bergeser sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Perkara apa yang ditanya itu ya? An umrihi fima afna ya, tentang umurnya. Apakah umurnya dia habiskan untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan ya. Karena ya kalau kita melihat ya generasi salafus saleh itu ya seakan-akan waktunya itu ya senantiasa dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya pernah suatu ketika ya Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ketika ditanya ya, karena Imam Ahmad ini ya senantiasa mengisi hari-harinya dengan kebaikan ya, ditanya ya Imam mata roha, wahai Imam, kapan kita istirahat melakukan hal-hal kebaikan ini? Imam Ahmad mengatakan, nanti kalau kaki sudah diinjakkan di surga ya, maka disitulah waktunya untuk istirahat ya. Semoga kita berjumpa berkumpul di tempat ini, semoga perkumpulan ini ya bisa berlanjut nanti di surganya Allah. Amin, amin insyaallah. Cita-cita yang paling tinggi ya kita ingin gapai semuanya ya. Jadi kita ditanya tentang umur kita ya, kita habiskan untuk apakah dengan ketaatan ya. Begitupun wa'an ilmi fima fa'ala ya, ini yang paling penting apalagi kita sebagai penuntut ilmu ya, menyampaikan ilmu. Bahwasanya apakah ilmu yang telah kita peroleh, ilmu yang telah kita tuntut, apakah ilmu tersebut sudah kita amalkan ya. Karena ilmu itu bisa menjadi bermanfaat bagi seseorang atau hujjatun alaih, bisa menjadi bumerang bagi orang tersebut. Kapan ilmu itu bisa menjadi bumerang kepada seseorang ya? Apabila ilmunya dia tidak amalkan, kemudian dia tidak sampaikan ya. Karena ilmu ini ya bagaikan suatu tempat, suatu tong yang berisi air. Ketika airnya diambil ya, maka air tersebut ya akan segar ya. Itu ilmu yang kita miliki ya, kalau disampaikan terus ya akan mengalir ya. Maka dari itu ya mungkin ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun jadi dosen ya, maka itu ilmunya luar biasa ya. Kita ini masih baru-baru jadi ilmunya masih sedikit ya. Jadi itu yang penting ya, ilmu kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Kemudian berikutnya wa'an mali min aina tasaba wa fi anfaqa. Ini yang penting ini ya. Harta ia peroleh dari mana? Harta ia dapatkan dari mana ya? Apalagi sekarang ini ya, di tempat saya itu ya
banyak sekali uang-uang dadakan ya, atau barang-barang dadakan masuk ke rumah ya. Saya dengar dari masyarakat di sana ya. Nah, walaupun masyarakat sudah menentukan suatu schedule atau pilihannya misalnya ya, tapi ada serangan-serangan berupa uang ya. Nah, maka nanti semua akan ditanya ini ya, bahwasanya harta tersebut ya, dari mana kita peroleh. Apakah harta itu kita peroleh dari jalan yang halal ya, apakah harta tersebut diperoleh dari jalan yang haram ya. Dan perlu kita ketahui bahwa harta itu apabila diperoleh dari jalan yang haram ya, tentu tidak berkah ya. Banyak saya dapati itu ya, di tengah diskusi ya, seorang pejabat atau bahkan ada pegawai bank yang sudah memiliki gaji yang puluhan juta, apalagi kalau di BNI itu kalau manajer sampai 17 juta, mengatakan bahwa gaji saya memang besar, tapi seakan-akan uang ini ya tidak cukup ya. Ya 17 juta itu ya seakan-akan sebulan itu tidak cukup ya. Ya banyak sekali masalah-masalah, misalnya kecelakaan, anaknya sakit, pokoknya seakan-akan uang yang 17 juta gajinya itu ya tidak cukup ya. Karena kalau memang kita melihatnya, artinya ya harta yang tidak berkah, apalagi bekerja di tempat-tempat yang riba ya, istilahnya tentu tidak berkah. Maka nanti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi ma anfaqani, kalau harta itu ditanya depan belakang ya, dari mana kau dapatkan, kemudian kemana engkau keluarkan atau belanjakan ya. Karena itu nanti semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah bukan kita ya, hartanya kita digunakan untuk ya hal-hal yang bermanfaat seperti kajian ini ya, mengumpulkan Bapak Ibu sekalian ya, diberi makan ya. Maka semakin sering memberi ya, maka hartanya akan menjadi berkah ya. Kemudian yang terakhir ya, kemudian wan jismi 15 ya, tentang tubuh yang diberikan Allah kepada seseorang, apakah tubuh itu sudah digunakan untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah ya. Bukan berarti ya otot yang besar, tubuhnya yang kekar, kuat beribadah ya. Banyak kita dapati ya, binaragawan besar ototnya, kuat fisiknya, tapi ya ibadahnya kurang ya. Justru sebaliknya, orang yang kurus-kurus seperti ini misalnya ya, atau bahkan yang cacat, justru ibadahnya lebih kuat ya. Artinya apa? Bahwa ya saya pernah dengar bahwasanya ya makanan ini ya, apabila berlebihan masuk ke dalam tubuh kita ya, itu terkadang membuat kita malas untuk beribadah ya, malas untuk bergerak ya. Karenanya Nabi itu berpesan kepada kita semua ya, bahwasanya makan itu ya, ketika kita mengisi perut kita dengan makanan ya, itu cukup dengan sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga napas ya. Artinya apa ya, agar kita lebih kuat untuk bangun di tengah malam ya. Dan nanti apa yang kita lakukan di dunia ini ya, maka nanti di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidakkah kita malu ya, nanti di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala ya, semua orang-orang akan dikumpulkan dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memanggil setiap orang ya, memanggil setiap orang. Kemudian orang tersebut disebutkan dosa-dosanya. Tidak malukah kita ya, begitu banyak orang menyaksikannya, disebut dosa-dosanya. Dalam hadis Sahih Muslim ya, yudanal mu'min yaumal qiyamati min rabbi hatta yad'u kanafa alaih fayuqarriru bi dhunubi fayaqul ta'rifu dzamban kadza ta'rifu dzamban kadza. Nanti di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Sahih Bukhari
bahwasanya ya, seorang mukmin jamaah sekalian ya di hari kiamat ya dipanggil menghadap ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin ini menghadap ya disertai dengan kanafa ya, disertai dengan tabir atau penghalang atau hijab ya. Fayuqarriru bidzunubi. Kemudian orang ini atau seorang mukmin ini diperlihatkan dosanya, disebut-sebut dosanya. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Ata'rifu dzamban kadza, ta'rifu dzamban kadza." Apakah engkau mengenal dosa ini? Apakah engkau mengenal dosa ini? Ya. Seakan-akan orang mukmin ini mengatakan, "Aku mengenalnya ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah." Karena saking malunya ya diperlihatkan dosa-dosanya di halayak orang banyak ya. Dan orang mukmin ini mengatakan, pasti saya akan celaka ya dengan dosa-dosa yang begitu banyak yang Allah perlihatkan, dosa-dosa yang begitu banyak yang telah ia lakukan selama ini. Akan tetapi ketika Allah memperlihatkan semua dosa-dosanya, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya dosamu ini telah aku tutupi di dunia dan pada hari ini aku telah mengampuninya. Artinya apa jamaah sekalian ya? Seorang mukmin ya yang melakukan ya dosa-dosa yang begitu banyak tapi amalan ibadahnya lebih banyak, sehingga dosa-dosanya itu ya Allah ketika Allah memperlihatkan dosanya itu ya Allah memasang tabir ya, memasang hijab ya, sehingga orang-orang yang hadir pada waktu itu ya tidak mengenal ya, tidak melihat dosanya orang-orang mukmin ini ya. Justru sebaliknya ya, orang yang tidak beriman ya ketika diperlihatkan dosanya, orang-orang menyaksikan ya, tentu sangatlah malu ya. Di sini saja kalau disebutkan aib kita ya, tentu kita merasa malu ya, oleh karena kata Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya kalau dosa ini memiliki bau ya, tentu kalian tidak mau duduk di dekat saya ya, karena saya begitu banyak dosa ya. Kalau misalnya dosa memiliki bau, tapi alhamdulillah dosa tidak memiliki bau ya. Cukuplah kita yang mengetahui dan Allah yang mengetahuinya ya. Oleh karena itu ya, maka hendaklah kita ya, terakhir hendaklah kita senantiasa memiliki amalan-amalan rahasia ya, amalan-amalan yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Nah, karena amalan rahasia tersebut ya adalah amalan yang sangat besar pahalanya, amalan yang sangat mulia pahalanya. Coba kita perhatikan ya, siapakah tabi'in yang paling mulia ya? Tabi'in itu adalah generasi setelah Nabi ya, atau generasi setelah sahabat Nabi ya, generasi setelah sahabat Nabi. Siapa tabi'in yang paling mulia? Yang mana pada waktu itu ya tabi'in yang terkenal itu ya Hasan Al-Basri ya, ahli tafsir ya, ahli hadis. Kemudian Said Ibnul Musayyib ya, juga ahli tafsir ya. Bahkan Said Ibnul Musayyib ini ya dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun ya. Bahkan kalau sudah dikumandangkan azan, pasti dia sudah berada di masjid ya. Itu seorang tabi'in. Tapi bukan dia tabi'in yang paling mulia, bukan dia tabi'in yang paling afdol, tapi yang tabi'in yang paling afdol kata Nabi, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni ya. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni ya? Uwais Al-Qarni adalah seorang prajurit ya yang bertugas membersihkan kandang kuda. Tidak terkenal di masa itu ya. Tapi kata Nabi, wahai Umar, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, memohonlah kepadanya agar engkau dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Umar sudah dijamin masuk surga ya. Tapi dia minta lagi kepada Uwais agar dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu ya, ketika Umar bin Khattab berada di Mekah itu ya, menunggu-nunggu terus jamaah yang ada yang berasal dari Irak ya. Umar selalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Terus setiap hari dia tanyakan. Kemudian suatu ketika
datanglah rombongan yang di dalamnya ada Uwais. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah di antara kalian ada bernama Uwais? Kemudian ada seorang di antara mereka mengatakan, Uwais adalah orang yang sangat dihinakan di kalangan kami. Uwais adalah orang yang pernah dituduh mencuri. Ya. Kemudian Umar bin Khattab memanggilnya, apakah engkau bernama Uwais? Betul. Apa engkau memiliki penyakit yang ada di pusarmu? Ya, betul. Bahwasanya ini adalah merupakan kabar yang baik dan Rasulullah menyampaikan kepada saya penyakitnya Uwais ini di pusarnya, ya Mas, Bapak Ibu sekalian, bahwa Uwais ini ketika berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku dan sisahkanlah sedikit penyakit ini agar senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi Allah menyembuhkan penyakitnya sebagian, kemudian tersisa sebagiannya agar Uwais ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar ingin bersujud di hadapannya, kemudian Uwais mengangkatnya. Kemudian Umar memohon agar meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah amalan rahasia yang dilakukan oleh Uwais? Ya, amalan yang rahasianya adalah ya berbakti kepada ibunya, ya, senantiasa merawat ibunya. Ibunya sudah tua, senantiasa merawat ibunya. Maka Bapak Ibu sekalian yang memiliki orang tua, ya, adalah jadikanlah orang tua ini sebagai ladang pahala, ya. Jadikanlah orang tua ini jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Ya, cukup ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Ini suatu kode, ya. Ya, baik, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, ya, semoga bermanfaat untuk diri saya. Saya akhiri dengan ucapan Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Semoga ilmu yang dari Pak Iqbal bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, Amin. Kalau ada para tamu hadirin yang bisa Tidak ada. jika ada pertanyaan, dipersilahkan.